kita maksud saya seperti men-screenshot dari suatu video, maka kita akan mengganti sistem fluoroskopi tersebut menjadi radiografi. Nah, ini adalah rangkuman dari cara kerja SIAM. Jadi tabung sinar X menembakkan sinar X yang menembus pasien, kemudian diserap oleh tubuh dan sebagian diteruskan ke image intensifier sesuai dengan tingkat differential absorption-nya. Kemudian oleh image intensifier, sinar X dirubah menjadi cahaya tampak, yang kemudian cahaya tampak akan dirubah menjadi sinyal listrik, lalu diteruskan ke TV kamera. Video atau CCD kamera yang dihasilkan dari TV kamera akan dirubah ke ADC dan digital image yang akan langsung muncul di monitor. Kemudian proses citra pada SIAM. Pada saat pemeriksaan berlangsung, berkas cahaya sinar X primer menembus tubuh pasien menuju input screen yang berada dalam image intensifier tube. Input screen yang berada pada image intensifier adalah layar yang menyerap sinar X dan mengubahnya menjadi berkas cahaya tampak yang kemudian akan ditangkap oleh PMT. PMT seperti yang kita bahas tadi bahwa terdiri dari fotokatoda, focusing elektroda dan anoda, dan output fosfor. Cahaya tampak yang diserap oleh fotokatoda pada PMT akan dirubah menjadi elektron, kemudian dengan adanya focusing elektroda, elektron-elektron negatif dari fotokatoda difokuskan dan dipercepat menuju dinoda pertama. Kemudian elektron akan menumbuk di noda pertama dan dalam proses tumbukannya akan menghasilkan elektron-elektron lain. Elektron-elektron yang telah diperbanyak jumlahnya, yang keluar dari dinoda pertama akan dipercepat menuju dinoda kedua sehingga akan menghasilkan elektron yang lebih banyak, sampai pada dinoda yang terakhir. Setelah itu elektron-elektron tersebut diakselerasikan secara cepat ke anoda karena adanya beda potensial yang kemudian nantinya elektron tersebut dirubah menjadi sinyal listrik yang kemudian oleh TV monitor sinyal listrik dirubah menjadi sinyal video atau gambar. Ini adalah tampilan dari SIAM stasioner dan mobile SIAM ya. Jadi stasioner SIAM ini tentunya tidak bisa dipindahkan, sedangkan mobile SIAM bisa dipindahkan. Kemudian ini adalah perbedaan-perbedaannya antara stationary SIAM dan mobile SIAM. Stationary SIAM membutuhkan ruangan yang besar, sedangkan mobile SIAM tidak membutuhkan ruangan khusus. Stationary SIAM lebih tahan lama, mempunyai ukuran lebih besar, menggunakan tegangan yang lebih besar, tabung sinar X yang ukurannya lebih besar, sehingga apabila tabung sinar X berukuran lebih besar, sistem pendingin yang ada di dalam tabung sinar X tersebut akan memiliki kemampuan yang lebih efektif ya. Karena kita menggunakan pendinginan itu kan dengan air atau dengan H2O2 sehingga itu membutuhkan volume yang banyak begitu ya. Kemudian menggunakan higher X-ray beam filtration. Jadi filternya yang digunakan pada stationary SIAM itu juga bermacam-macam dan lebih tinggi ketebalannya, sehingga kemampuan filtrasinya bisa berubah-ubah. Kemudian juga ukuran dari filter itu bisa jadi lebih tebal. Kemudian ini 98% dosis itu diserap oleh pasien ya, karena tegangannya yang lebih besar. Sedangkan untuk mobile SIAM itu lebih mudah rusak atau mudah mengalami kerusakan. Ukurannya lebih kecil, menggunakan tegangan yang lebih kecil karena itu berasal dari PLN ya, sedangkan dari stationary SIAM itu menggunakan tegangan yang berasal dari generator. Tabung sinar X ini lebih kecil ukurannya sehingga kemampuan dalam sistem pendinginan tabung itu lebih terbatas daripada stationary SIAM. Kemudian sistem filtrasinya itu lebih rendah karena ukuran dari filternya itu sendiri juga lebih tipis. Kemudian dikarenakan ini ada tegangannya lebih kecil ya, jadi 99% dosis itu terserap oleh pasien. Oke, kemudian kita akan masuk ke digital fluoroskopi. Nah, kelebihan dari digital fluoroskopi dibandingkan dengan konvensional fluoroskopi itu adalah
waktu akuisisi gambarnya yang lebih cepat, kemudian ada sistem post processing di sana. Jadi post processing ini digunakan untuk meningkatkan resolusi ya, meningkatkan resolusi gambar dan juga untuk menambah kontras gambar. Jadi kontras gambar ini bisa dilihat, bisa diperbaiki pada saat post processing dengan sistem digital. Spasial resolusi spasial dari digital fluoroskopi ini dapat dijelaskan dengan menggunakan image matrix dan juga ukuran dari reseptor ya, ukuran dari image intensifier yang digunakan pada digital fluoroskopi ini. Jadi spatial resolutionnya itu dibatasi oleh ukuran dari setiap pixel. Nah, biasanya pixel yang digunakan itu berupa matriks ya, 1024 dikali 1024 dan juga sering disebut 1000 line system in DF. Jadi 100 line system. Jadi sistem garis 1000 itu untuk mempermudah pengucapan pada DF ini ya. Jadi untuk ukuran dari pixel tersebut itu menggunakan seperti ini. Ukuran dari image intensifier per matriks. Jadi ini misalnya berapakah ukuran pixel dari 1000 line DF pada yang bekerja pada mode 12 cm. Ukuran image intensifier tersebut 12 cm. Jadi kita ubah dulu 12 cm ke milimeter, kemudian kita bisa langsung bagikan sehingga kita dapatkan 0,117 mm per pixel atau 170 mikrometer per pixel. Digital fluoroskopi terlihat hampir sama dengan fluoroskopi konvensional ya. Jadi sama-sama menggunakan C-arm, kemudian kalau terlihat dari luar itu sama, operating console-nya juga ada. Tapi di antara pemrosesan gambar setelah keluar dari image reseptor itu ada sebuah komputer yang ditambahkan pada digital fluoroskopi. Jadi komputer ditambahkan lebih banyak daripada fluoroskopi konvensional. Kemudian juga operating console-nya menggunakan multiple monitor, kemudian operating console juga lebih kompleks. Ya, di sini adalah gambaran dari fluoroskopi konvensional. Jadi menggunakan image intensifier dan TV kamera. Sedangkan pada digital fluoroskopi kita lihat di sini dia menggunakan image intensifier atau flat panel image receptor. Kemudian ada tambahan CCD di sini. Kemudian di sini setelah dia sampai, dia akan diubah terlebih dahulu dengan ADC, analog digital converter, kemudian disimpan dalam memori dalam bentuk digital. Kemudian di sini ada lagi yang dinamakan alat digital to analog converter. Jadi sinyal-sinyal digital kemudian diubah lagi menjadi sinyal analog, kemudian disimpan dan ditampilkan di operating console.